Saatnya kita membahas kisi-kisi KF. Yang pertama, menentukan densitas bola, densitas oil densitas oil diameter bola berdasarkan stok. Jadi di sini kita bakal pakai rumus stok. Nih, rumus stok adalah rumus AI, yaitu viskositas adalah 2/9 dikali G kali R kuadrat dikali D bola dikurang D oli dibagi VT. VT itu apa? VT itu kecepatan terminal. 2/9 dikali G kali R kuadrat dikali D bola dikurang D oli dibagi VT. Rumus stok AI. Rumus stok AI 2/9 G kali R kuadrat dikali D bola dikurang D oli dibagi kecepatan terminal. R adalah jari-jari bola dikuadratin. Jari-jari bola dikuadratin. Terus nanti di sini kita nyari apa? Densitas bola adalah nih, nanti dari sini kita langsung gituin, nanti jadi seperti ini. D bola adalah viskositas dikali 9 dikali VT dibagi 2 kali gravitasi kali R kuadrat. Viskositas dikali 9, ini 9 ya. D bola adalah viskositas dikali 9 dikali VT per 2 GR kuadrat ditambah D oli. D bola adalah viskositas dikali D bola adalah N kali 9 kali VT dibagi 2 kali G kali R kuadrat. D bola adalah N VT 9 dibagi 2 GR kuadrat ditambah D oli. Terus menentukan densitas oli. Densitas oli ya udah tinggal dibalik. D oli adalah D bola dikurang N kali 9 kali VT dibagi 2 GR kuadrat. N kali 9 kali VT dibagi 2 GR kuadrat itu untuk D oli. Nah, kalau untuk mencari ini apa? Diameter bola kan ini kan kuadrat, ya udah tinggal dikesiniin. Ini nanti kuadrat kalau kuadrat ya dikuadratin. Dikuadratin nanti ini pindah ke sini dikuadratin, yaitu rumusnya menjadi R sama dengan N kali 9 kali VT dibagi 2 G dikali D bola dikurang D oli. Ini nanti dihitung dulu, ininya jangan dimasukin, ininya nanti dihitung dulu baru nanti dikali ini. Dikuadratin. R sama dengan N kali 9 kali VT dibagi 2 G D bola min D oli. Oke. Yang kedua itu apa? Menentukan densitas jari-jari sudut kontak berdasarkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu apa? Tegangan permukaan adalah rumusnya ini. Gamma sama dengan rho GRH dibagi 2 cos theta. Rho GRH dibagi 2 cos theta. Disuruh nyari apa? Disuruh nyari densitas. Densitas itu ya udah ini densitas aku kayaknya belum nulis deh. Densitas itu rho G. Ini apa ya? Ini tuh tegangan. Densitas itu berarti kok densitas ya? Aku nggak tahu, nanti aku revisi deh. Nih, tegangan rho GRH dibagi 2 cos theta. Lanjut dulu. Nih, R jari-jari ini pindah ke sini. Nih, jadi gini. 1/R, bukan yang itu. Ini sebelum dipindah. Nih, R 2 gamma dibagi rho GRH. 2 gamma dibagi rho GRH itu untuk nyari R. Lalu sudut kontak itu cos theta nih. Cos theta yang di sini tinggal aja ke sini gitu. Jadi ini nanti ke sini lagi. Rho cos theta sama dengan rho GRH dibagi 2 gamma. Cos theta sama dengan rho GRH dibagi 2 gamma. Lanjut dari nomor 1. Viskositas adalah 2/9 GR kuadrat D bola min D oli dibagi VT. D bola adalah N G VT 2 GR kuadrat ditambah D oli. D oli adalah D bola min N 9 VT 2 GR kuadrat. D bola adalah N 9 VT 2 GR kuadrat ditambah D oli. R adalah akar kuadrat dari N 9 VT 2G D bola D oli. Oke, nomor 2. Gamma itu adalah rho GRH dibagi 2 cos theta. Cos theta adalah ini apa namanya apa? Sudut kontak adalah rho GRH dibagi 2 gamma.
Jari-jari adalah 2 gamma dibagi rho GRH. Nanti R-nya dipindah, nanti jadi 1/R. Karena ininya di atas, nanti jadi 1/R. Nanti R sama dengan dibalik 2 gamma dibagi rho GRH. Nomor 3, menentukan Q, delta H, delta U, W, CP pada keadaan isobar, isoterm, isokar. Ini sama kayak apa? Kayak kanal kemarin. Bukan kayak kanal. Isobar, isoterm itu sama kayak fisika. Yang pertama, isobar, isoterm, isokar. Kalau isobar itu semuanya ada. Ingat, isobar itu semuanya ada. P-nya tetap. Nih. Delta U sama dengan Q dikurang P delta V, atau NRT juga bisa. Soalnya PV sama dengan NRT. Nih. Delta U sama dengan Q min P delta V, atau nih, entalpi itu adalah delta U plus delta V. Delta U ditambah P delta V, atau delta U ditambah W delta H. Isoterm itu yang nolnya apa? Yang nol itu adalah delta U. Isotermu, U-nya 0, Q sama dengan W, jadinya delta U sama dengan Q min W, delta U sama dengan 0, Q sama dengan W. Isokar, worknya sama dengan 0, delta U sama dengan Q. Delta U sama dengan Q min W, jadi W-nya 0, jadi tinggal Q. Ketika dikatakan pada itu, nih, CP adalah delta H per delta T. CP itu apa? CP itu kalor jenis dalam pressure yang konstan. CP adalah kalor jenis dalam P yang konstan. CP kalor jenis dalam P yang konstan, delta H per delta T. Kalau konstan, kalau CP berarti kan pressure itu delta H, bukan delta U. Kalau delta U itu adalah volume. Kenapa? Karena volume, karena dia isochar. Delta U, CP itu delta H, delta H per delta T. Kalau CP baru delta U per delta T, bawahnya sama aja delta T, atasnya yang beda. CP itu delta H, kalau CV itu delta U. Ingat aja, CP itu ini delta H, CP itu delta H, sama aja bawahnya mah. Nih, kalau CP tekanan konstan, kalau volume konstan itu CV, V. Nih, lihat P. Tentukan kalor jenis dalam tekanan konstan, berarti pakainya yang ini, delta H per delta V. Ingat aja soalnya. Nih W, nyari W. Nih ada di sini, nyari W. No. CP W. No. Ini aku Q apa ya? Ini aku nggak ngerti ini Q. Nih W itu rumusnya ini, NRT ln V2 V1, atau NRT-nya bisa diganti jadi PV1 PV2. NRT ln V2 V1. Tapi kayaknya kita bakal pakai yang NRT. Work sama dengan NRT ln V2 V1 itu dalam keadaan isothermal. Nih, aslinya kayak gini, W sama dengan PV. Iya, W itu sama dengan NRT ln V2 V1. Lanjut nomor 4, mengurutkan kespontanan reaksi berdasarkan hukum termodinamika 3. Hukum termodinamika 3 mengurutkan kespontanan reaksi. Hal pertama yang harus kalian ingat adalah delta G. Rumus delta G adalah delta H min T delta S. Ingat, rumus delta G sama dengan delta H min TS. Gini aja cara ngapalinnya. DG sama dengan DH min TDS. DG sama dengan DH min TDS. DG sama dengan DH min TDS. Nih, kespontanan reaksi itu berdasarkan delta DG sama DS-nya. DG sama DS itu harus berkebalikan. Kenapa? Karena DG-nya kalau negatif itu pasti dia bakal spontan. Kalau DS-nya positif dia bakal spontan juga. Jadi DG sama DS ini yang menentukan kespontanan reaksi. Kenapa? Karena dia ya begitu. Nih lihat. DG dan DS berkebalikan jika ingin spontan secara sempurna. Nih.
Kalau berkebalikan kayak gini, min plus min, udah. Tapi kalau suka spontannya bergantung dari delta G. Delta G-nya minus, udah berarti spontan. Kalau positif tidak spontan, semuanya temperatur. Nyaman. Tapi kalau delta S-nya beda sendiri, lihat dulu delta G-nya apa? Delta G-nya positif. Positif itu kan spontan. Tapi ininya nggak berkebalikan, berarti nanti spontannya nggak penuh. No. Gitu cara ngapalinnya. Jadi DG sama DS itu berkebalikan biar pengen spontannya penuh. Nih, kalau DG itu DG kalau kurang dari 0 atau minus spontan. Pokoknya DG minus spontan. DG minus spontan. Kalau sama dengan 0 gimana? Ya saya timbang. Kenapa? Karena nanti cepet. Ya udah. Bisa sendiri aja lah. Nih, tegangan yang nomor 5. Tegangan permukaan. Mari kita bahas. Hari ini kita akan membahas tegangan permukaan. Nanti kita akan bahas di kertas baru. Ini yang bikin seru. Tegangan permukaan dan surfaktan. Surfaktan nomor berapa? Nomor 5B. Surfaktan pakai kapital list. Tegangan permukaan itu apa sih? Yaitu perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaannya. Jadi nih ada sebuah kaca air ini adalah air. Ini adalah H2O. Nih, perbandingan gaya tegang permukaan dan panjang permukaan. Nih, ini gaya tegang dan panjang permukaan. Panjang permukaannya seberapa panjang? Nah, ini adalah L. Perbandingan ya udah, berarti tegangan permukaan sama dengan F per 2L. Perbandingan L. Ini kan kalau sini kan 1L, kalau segini kan berarti kan 2L. Ya udah 2L. F sama dengan 2L atau F per D. Gitu caranya yaitu tegangan permukaan adalah perbandingan antara gaya tegangan dibagi dengan panjang permukaan. Nah, faktornya apa? Faktornya satu jenis cairan. Nih, ada jenis cairan yang lain. Ada yang gini, ada yang gini. Oke, jadi jenis cairan ini berpengaruh sekali. Nih, karena kenapa berpengaruh sih? Karena dia nggak gini, dia gini. Itu sama aja berpengaruh. 2, yaitu temperatur. Kalau apa? Nih, kalau tegangan permukaan, kalau suhunya naik berarti tegangan permukaannya turun. Kenapa bisa gitu? Karena nanti kalau panas kan dia nanti, aduh, mikir aja gini nih. Kamu kalau bingung mikir aja gini. Nih, ini panas. Jelek gambarnya. Nih, ini panas. Sut. Nih, ini panas. Ini dia tuh menguap. Puk. Nah, dia menguap. Ini ada H2O, ini ada H2O dalam bentuk gas ke atas. Ya udah, nanti jadi nih puk gitu. Mikirnya aja kayak gitu. Tegangan permukaannya turun. Nah, terus apa lagi? Terus yang terakhir, zat terlarut. Kenapa zat terlarut bisa menurunkan tegangan permukaan? Karena nih, aduh, kenapa gambar gelas sih? Nih, ini air. Terus ada zat asing. Zat asing gede banget itu segede gaban, itu segede upil, bukan, itu segede gaban. Nah, lihat kan bedanya? Ini stabil. Ini apa ini? Gitu. Jadi zat terlarut mempengaruhi. Nih, jadi ada apa aja? Faktornya yaitu faktor gamma. 1. Apa nih? Jenis cairan ada yang cembung, ada yang pendek, ada yang datar. Jenis cairan, bukan jahitan, cairan, jenis cairan. Yang kedua adalah suhu.
suhu. Nanti kalau ngambek nanti dia marah kalau panas temperatur nanti dia nguap. Nih, yang ketiga adalah zat terlarut. Kenapa? Karena nanti dia nggak seimbang. Ingatnya gitu aja biar ingat nih jenis cairan itu nanti ada yang gembul, ada yang datar, ada yang lurus gitu. Terus suhu kalau nggak gelembung nanti dia malah ini. Terus dia telarut kayak gini nih, nggak seimbang dia. Nah, terus ada apa lagi? Kespontanan, tegangan permukaan masih. Nih, dua gaya dalam zat cair. Apa sih yang membuat tegangan permukaan itu bisa menegang ya? Oh my god, menegang. Apakah dia cowok? Nih, menegang. Apakah dia nih menegang? Nggak usah bahas itu. Nih. Apa yang bikin dia menegang ya? Nih. Ada zat cair nih di sini nih. Molekul air nih, molekul air H2O. Dia pasti selalu menarik ke bawah. Tapi dia juga bisa menarik ke sini sama ke sini. Kenapa dia menarik ke bawah? Karena dia ada gravitasi. Gravitasi dia itu menariknya ke bawah. Kalau di luar angkasa itu kayak gini. Nih, kalau di luar angkasa semuanya sama. Gaya resultannya sama, kecuali ada ini. Nih. Yang berdekatan H2O lain. Ada H2O lain. Set. Dia jadi ke sini, jadi bergabung kayak gini. Set. Nah, gitu. Ini namanya tegangan permukaan. Kenapa? Karena dia berhubungan membentuk ini. Nah, membentuk gitu. Ini namanya tegangan permukaan. Tapi dia belum menempel sama kaca, sama media, sama kaca. Tapi kenapa? Nih, kenapa harus ada kaca? Nih, nanti jadi gini. Nah, apa menegangnya ini? Jadi dia tekniknya gini, teknik menghafalnya gini. Dia harus ada kaca dulu biar dia bisa menegang. Oke. Kenapa sih bisa biar harus nempel sama kaca dulu? Yang gini caranya. Nih, dia ada namanya. Aduh, ini gambar apa sih? Nih. Dia ada namanya ada dua, adhesi dan kohesi. Adhesi itu antar molekul. Nih, yang ini namanya adhesi. Ini namanya adhesi. Kalau satu lagi adalah kohesi, antar molekul tak sejenis. Contohnya apa? Contohnya sama kaca. Nih sama kaca nih. Nih sama kaca. Ini namanya adhesi. Bukan, ini namanya kohesi. Kokoh meminjam uang sama jendela. Jendelanya nempel, kohesi jadinya. Kokoh meminjam uang sama jendelanya nempel, jadi namanya kohesi. Adhesi itu ade sama kakak nih. Ade, ayo kita berkumpul nih. Adhesi namanya adhesi dan kohesi. Nih. Kenapa dia bisa menegang? Kenapa? Karena dia menempel sama kaca. Nih, dia jadi ada tekanan kohesi sama tekanan adhesi, tapi dia menarik ke bawah juga. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Ngerti nggak? Jadi kalau dia kayak gini, dia kan nanti berbentuk gini. Dia nanti jadi gitu. Dia nanti jadi menegang seperti ini. Nih, menegang seperti itu. Oke? Menegang. Namanya tegangan permukaan. Ada panjang, ada apa lagi tadi lupa. Ada panjang, ada gayanya. Ada panjang, ada gayanya. Ada panjang, ada gayanya. Itulah namanya tegangan permukaan. Apalagi tiap gaya molekul menarik satu sama lain, resultan gaya tak sama dengan 0, punya nilai dan ke bawah karena gravitasi. Karena resultan tersebut permukaan zat cair menegang kayak tadi nih, menegang sehingga terbentuklah tegangan permukaan. Ngerti kan? Tiap gaya molekul menarik satu sama lain. Nih ulang ya, biar kalian pada ngerti nih, biarin ulang yapping bodoh amat nih. Tiap molekul menarik satu sama lain, ini namanya adhesi. Menarik satu sama lain. Resultan gayanya tidak sama dengan 0. F sama dengan tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena dia punya nilai ke bawah. Nih,
ini namanya gaya gravitasi. F ini sama aja, F ini sama aja, bukan F kaget ya, F sama aja, ini punya nilai dan ke bawah. Ini namanya ke bawah, ini namanya, kenapa ke bawah? Karena ada gravitasi. Karena resultan tersebut permukaan zat cair menegang, terbentuklah tegangan permukaan. Oke, semoga kalian mengerti ya. Lanjut nomor 5 nih, hot topic banget ini, hot topic surfaktan. Apa sih surfaktan itu? Surfaktan nih, apa sih surfaktan itu? Surfaktan adalah lipid protein memiliki ikatan polar dan non-polar pada ekornya. Jadi surfaktan itu bentuknya kayak gini. Nih, surfaktan itu bentuknya kayak gini. Set. Nah, dia ada rambutnya 2. Ini namanya ekor, ini namanya non-polar. Non-polar atau hidrofobik, hidrofobik nih. Salah, ini kebalik, ini harusnya minus, ini positif. Nih, kalau ini suka air namanya hidrofilik. Hidrofilik suka sama hidro, filik suka sama hidro, dan jadinya nanti dia tarik menarik. Nih, dalam air surfaktan mengikat air namun tertarik ke udara karena efek ekornya yang non-polar. Nih, gini nih. Nih, ini ada air nih. Ini ada air. Terus ini ada surfaktan nih. Nih, no. Surfaktan. Nih, ini namanya negatifnya. Ini namanya positifnya. Positifnya dia mengikat air. Tapi dia tertarik ke udara. Kenapa? Karena dia non-polar. Nah, ini non-polar kan? Ini non-polar. Ini aku lihat ke HP loh nulisnya. Masya Allah, bagus ya tulisannya. Nih, surfaktan mengikat air nih, mengikat air. Surfaktan mengikat air namun dia tertarik ke udara. Kenapa? Karena udara itu non-polar. Nah, kenapa sih bisa menurunkan tegangan permukaan? Nih, gini. Logikanya gini, kita pelan-pelan nih. Nih, ini ada molekul air. Dia tertarik ke sini. Sehingga gaya ke bawahnya lebih kecil, jadi dia nariknya ke sana. Oke. Sedangkan di sini nih, ini surfaktan. Ini H2O. Dia gaya tariknya segini. Kenapa? Karena dia nggak ada gangguan. Dia pasti ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Nih, sedangkan ininya ke sana. Gaya ke bawahnya lebih kecil daripada tarikan surfaktan. Kenapa? Nih, kenapa sih dia bisa menurunkan? Kamu udah kebayang belum? Kalau udah kebayang kamu jago banget. Nih, surfaktan ini menarik air. Gaya ke bawahnya berkurang. Dia tertarik ke sini. Nih, jadi dia bertolak belakang gini loh. Nah, gini, dia bertolak belakang. Oke, ngerti nggak? Dia bertolak belakang. Ini jadi ke Fs daripada Fg. Oke. Nah, kebayang nggak? Gravitasinya yang normal itu lebih besar daripada yang ini. Dia malah tertarik ke sana. Lihat penjelasannya. Karena surfaktan yang ada di permukaan tegangan, nih, surfaktan ini nanti dia tertarik ke udara kan tadi kan udah dibilang tertarik ke udara itu non-polar. Nah, tertarik ke udara dalam permukaan tegangan nih, tegangan itu dalam air, tegangan membuat tegangan zat cair terganggu. Lihat, bedanya ini, beda kan? Membuat tegangan zat cair terganggu sehingga menurunkan tegangan permukaan karena ia melebihi gaya tariknya ke bawah. Nah, dia lebih ketarik ke sini daripada ke bawah, mengganggu ini sehingga dia jadi nanti tegangannya berkurang gitu. Cara kerjanya menarik kotoran gimana? Surfaktan yang berikatan dengan zat cair nih, surfaktan yang mengikat dengan zat cair akan menarik ikatan pengotor kayak tadi pengotornya nanti bakal tertarik kayak non-polar, kayak ikatan adhesi tadi antar molekul, jadi dia menarik ikatan
dengan zat cair akan menarik ikatan pengotor nonpolar ke ekornya. Ia akan berpegangan pada zat cair dan zat pengotor. Nih pengotor nih di sini. Ini tuh molekul. Ini molekul. Ini molekul. Set. No. Set. Ini nggak bisa tertarik. Kenapa? Karena dia nonpolar. Negatif positif. Ini nanti tertarik ke sini. Put. Nih. Put. Nanti dia dibilas ini sama air, nanti dia balik ke sana. Gitu, nanti dia terbawa air, jadinya surfaktan ini membawa pengotor. Alhamdulillah 25 menit. Coba lihat apa lagi. Nggak ada ya, udah habis. Ada tanda tangannya yang nggak ada. Nih, jangan lupa guys, soal dikerjakan berurutan. Nih, kita ulang dari awal nih. 1. Mencari densitas berdasarkan Stokes. Rumus Stokes 2/9 dikali G R kuadrat D bola min D oli dibagi VT. Untuk mencari D bola, nanti kita tukar-tukeran. D bola sama dengan N G VT 2GR kuadrat ditambah D oli. Nah, kalau D oli gimana? Ya ditukar aja. D bola, harusnya ini D olinya di depan ya. D bola. Iya. D oli sama dengan D bola dikurang N G VT dibagi 2GR kuadrat. Kalau densitas nih, untuk mencari densitas rumusnya ini. Dengerin baik-baik, hafalin baik-baik. N G VT 2GR kuadrat. Densitas itu N G VT 2GR kuadrat ditambah D oli. Untuk mencari jari-jari gimana? Mencari jari-jari, R sama dengan akar kuadrat dari N9 VT. Bukan NGVT guys. Densitas adalah N9 VT 2GR kuadrat. N9 VT 2GR kuadrat. N9 VT 2GR kuadrat ditambah D. Nih. R, jari-jari, akar kuadrat dari N9 VT dibagi 2G dikali D bola dikurang D oli. Berdasarkan tegangan permukaan. Nih, nanti kita bakal nyari ini tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu apa? Rho GRH dibagi 2 cos theta. Alhamdulillah. Nih, sudut kotak mana ada sudut kotak 90 derajat? Cos theta sama dengan Rho GRH dibagi 2 gamma. Cos theta sama dengan Rho GRH dibagi 2 gamma. Kalau lupa ini nanti dibalik aja. Tapi ingat nih, gamma itu adalah Rho GRH dibagi 2 cos theta. Kalau nyari R, nanti R-nya dibalik dulu. Nanti R-nya 2 gamma dibagi Rho GRH. Karena dia di atas, nanti dia harus dibalik dulu. Nih, nomor 3, termodinamika. Isobar itu adalah semuanya ada. Delta U sama dengan Q min PV. Kalau delta H-nya sama dengan delta U ditambah PV. Delta U sama dengan PV. Itu isobar. Isotermnya Q sama dengan W. Kenapa? Isoterm itu delta U-nya 0. Termo delta U-nya 0. Isochar work-nya 0. Delta U sama dengan Q. Nih, CP itu adalah kalor jenis dalam tekanan konstan. Tekanan itu H. Volume itu U. Ingat, tekanan isobar delta H U. Bukan. Ingat, isobar tekanan konstan H. Delta H per delta T. CV itu delta U per delta T. Nih, terus nyari W. 29 menit. W sama dengan nRT ln V2V1 dalam isotermal. W itu nRT V2V1 atau W sama dengan P1V1 ln V2V1. Nih, langsung aja nomor 4, mengurutkan kespontanan reaksi. Nanti kalian bakal diketahui nih delta S, delta H-nya. Nanti kalau nggak diketahui ya udah dibalik-balik aja. Nih, note. Kesimpulan, delta G negatif sama dengan spontan, delta G sama dengan 0 sama dengan setimbang. Nyarinya gimana? Nyarinya delta G sama delta S-nya. Delta G sama DS itu harus berkebalikan supaya nanti dia spontannya sempurna. Nih, 5A, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah perbandingan gaya tegang permukaan dengan panjang permukaan. Perbandingan dengan F dan D.
F per 2L. Ingat aja faktornya, yaitu cairan, jenis cairannya, tegangan, suhu, dan zat terlarut. Ingat ya yang tadi, yang tadi yang cairan ada yang cembung, ada yang benar-benar tegangan, suhu itu ya, kalau menguap. Kalau zat terlarut itu sama dengan yang gembul tadi ya, yang mengganggu. Nih molekulnya ya, nih gamma, tegangan permukaan adalah F per D sama dengan F per 2L. Dua gaya dalam zat cair: adhesi antar molekul, kohesi antar molekul tak sejenis. Kokoh menempel sama kaca, kokoh mengutang sama kaca, jadinya kohesi. Tiap gaya molekul menarik satu sama lain, resultan gaya tak sama dengan 0, punya nilai dan ke bawah. Karena resultan tersebut, permukaan zat cair menegang, terbentuklah tegangan permukaan. Nih nomor 5B, surfaktan adalah lipid protein, memiliki ikatan polar dan non-polar pada ekornya. Dalam air, surfaktan mengikat air namun tak tertarik ke udara karena ekornya yang non-polar. Surfaktan mengikat air namun tertarik ke udara, sehingga ia mengganggu ikatan air yang ke bawah. Karena apa? Karena dia malah tertarik ke surfaktan. Karena surfaktan yang ada di permukaan tegangan membuat tegangan zat cair terganggu, sehingga menurunkan tegangan permukaan karena ia melebihi gaya tariknya ke bawah. Cara kerja menarik kotoran gimana? Nih, surfaktan yang berikatan dengan zat cair akan menarik ikatan pengotor yang dari bawah nonpolar ke ekornya. Nih, pengotor itu kan nonpolar. Nonpolar itu nanti bakal terikat ke ekornya ini loh, ekornya si surfaktan. Ia akan berpegangan pada zat cair dan zat pengotor, nanti kemudian dicuci. Insya Allah nih kopi nih. Mari berdoa untuk besok guys. Semoga dimudahkan untuk besok. Semoga suara aku terngiang-ngiang terus di kepala kalian. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat sahur, selamat tidur, selamat pagi.